Pertemuan berawal dari hal-hal tak terduga. Dari kebetulan-kebetulan tak kasat mata. Idealnya pertemuan adalah untuk saling bertukar kata. Tapi tak jarang akhirnya berpisah rasa. Ambil hikmahnya saja, kata mereka. Kemudian, simpan baik-baik memori yang manis itu. Bukankah dalam setiap pertemuan tadi sengaja, pada akhirnya akan memberi buah tangan berupa pelajaran hidup yang lebih baik. Halo semuanya. Halo. Gue mau gini, kayak berasa salah gak lu? Nggak, ulang. Ya udah, bentar ya. Kita ulang. 5, 6. Ya, halo semuanya. Ya, jadi kita perkenalan dulu kali ya, karena ini kan konten pertama juga, podcast pertama juga sebagai orang biasa. Emang kemarin lo sama orang luar biasa? Iya, sebelumnya aku tuh sudah pernah bikin podcast dengan sebagai idol gitu, idola banyak orang. Sekarang iya. udah jadi orang Terus, biasa. apa kabar podcast? Udah selesai. Oh, Udah selesai. kurang. Saya yang menyelesaikan. Lo enggak. Kirain aja makanya. Lo enggak, itu tuh selesai karena menurutku Masa kontraknya habis. iya masa kontraknya habis, jadi udah selesai aja Suasana gitu. baru juga sama orang yang baru. Iya, bikin Sama gue maksudnya. iya, karena kan emang suka gitu waktu bikin podcast sebelumnya tuh suka, emang seru ngobrol-ngobrol gitu. Tapi memang partner yang satu itu tidak bisa saya bawa sekarang. gitu. Jadi siapa ya gitu ya, tadinya mau bikin. Ngomong nih, gue belum tahu nama lu siapa. Oh iya bener. Gara-gara lu. Iya bener. Kita kenalan dulu ya. Saya Baby Cesara. Sebelah saya ada teman saya ini. Luar biasa, temen sekarang ya. Saya dulu Oke. ngomongnya biar formal, nanti lama-lama gua. Lu sama gue. Oke, kalau gue perkenalan gak sih? Kayak gue udah terkenal banget. Lah, terkenalan gua lah daripada lu. Ternyata power tiga lu segitu-segitu aja. Tapi lebih banyak dari lu kan? Oke, 3 kali gue lipat. Ya, nama lu siapa? Tasya. Tasya siapa? Tasya aja. Tapi Se- gue bingung sih. Gue deh Tasya deh. Kenapa sih? Kenapa gue Tasya sih? Gue nggak terlalu suka sama username lu. Karena gue suka Gude Tama. Tapi Kenapa tuh kayak gue yang suka Gude Tama? Kenapa lo yang ribet lu suka Gude Tasya? kayak apa sih, gue Itu katanya tuh- masih berharap username yang lebih bagus gitu. Username gue jelek ya. Bicer apa? Bagus. Lu pikir gue lebih gue aja Gude Tasya. itu namanya estetik gitu loh. Ya lu mikir siapa tahu Gude Tama nanti mau apa gitu, kontak-kontak gue. Tasya aja nih. Tasya. Kan kalau Baby Cesara gitu. Ada Gue nama gue panjang tuh gitu. soalnya ribet. Nama gue tuh Anastasia Narwastu Teti Handuran. Iya. Repot, berat gitu di kuping. Berarti itu Tasya harusnya emak aja. lo bikin nama panggung yang maksudnya kalau nanti kalau gue Jangan punya gitu. anak, Kan Teti nama nenek gue. Jadi main-main. oh dimainin maksudnya. Iya. Nih, gue tuh bercita-cita kalau punya anak pengen bikin yang namanya tuh nama panggung banget gitu loh, ngerti gak kayak sih? baby gitu nama lu. Yang bisa di nama Ya, panggung Tasya banget tuh nama gitu. panggung. Tapi kalau Tasya tuh banyak, di sini udah ada Tasya Farasya terkenal banget, Tasya Kamila penyanyi. Sama gue Tasya. Oji kan Tasya doang. Ya udah dah, Gitu. ya udah jadi Baby Cesar dan Tasya. Oke. Bagus tuh. Gampang ingat kan. Jadi itu kan dalam hidup tuh banyak chapter-chapter kehidupan. Iya. Jadi kalau kita buka buku, misalnya kayak ini episode pertama kita, biasanya kalau kita buka buku, Pertama itu ngapain sih halaman pertama? prolog dulu, Iya. pembukaan apa sih? Perkenalan. Tadi kan udah Cerita perkenalan. kehidupan, ya. Terus Udah habis perkenalan biasa bertemu. bertemu. Jadi dikenalkan tokoh-tokohnya. Kenalan dulu kali kita tuh siapa? Kan udah Oh, tadi. ya. Ini self love banget loh Anda. Ya udah. Lagi kah? Tokohnya tuh kita, Baby dan Baby Tasya. Cesara dan Tasya. Iya. Habis itu biasanya bertemu lah Bertemu. kedua tokoh ini. Gimana tuh? Kita ketemunya gimana? Tadi kita udah ngomongin nih. Kita nih jadi sebetulnya ketemunya gimana sih? Ya. Sebetulnya kita tuh ketemunya gak yang berkesan banget atau yang kayak unik banget tuh sebetulnya enggak ya. Kita ketemu di tempat kerja kita sebelumnya. Iya, tempat kerja kita Dan itu sebelumnya. kayak sebetulnya ketemunya kayak biasa aja, kayak sesama teman kerja tapi nggak yang
nggak deket ada. atau kayak ada hubungan banget enggak ya, Iya. kayak lu kerja sendiri, gue kerja sendiri. Iya, awalnya gitu sih. Departemen masing-masing. Jadi kan kadang suka ada pertanyaan gimana sih first impression lo sama orang ini. Nah gue tuh nggak tahu sebenarnya karena memang Tapi gue tahu sih first impression dulu. iya sih, tapi maksudnya Gue biasa yang tidak aja. berkesan kan dia Biasa sombong. aja. Jadi sombong. Jadi kayak gue junior dia lah istilahnya, junior jauh. Jadi dia kayak ngeliat gue tuh kayak gitu doang. Tapi emang ya, Ya, Iya. gue tahu. gue tuh kalau ke junior begitu memang ya meninggikan wibawa. Kalau emang sombong. Lu ya kak? Iya. Iya, kalau first impression gue ke lu sih ya gitu. Maksudnya kayak ya gimana sih kalau lu sama senior yang jauh ya kayak nggak tersentuh aja. First impression gue kalau Justru first impression tuh menurut gue nggak selalu pas lu awal ketemu nggak sih? iya sih, first impression gue ke lo adalah Apa? Aneh gak sih? Enggak sih. Justru awal lu ketemu gue biasa aja. kayak terlalu culun gitu. Jadi maksudnya ternyata setelah kenal kan lo tuh ya rada-rada gaul dan sangat akrab dengan orang-orang, mudah akrab. social gitu. butterfly. Yes. Oh my god. Tapi pertama kali ketemu dengan tampang lo yang Segan. datang tuh Oh, iya. culun Oh dulu tuh gitu. gue poni rata. Iya. Poni rata. Iya. Oke, jadi kita bertemu di tempat kerja. Nah, cuma unik gak sih pertemuan kita di tempat kerja itu ternyata bisa membuat kita bekerja sama lagi sekarang. Iya. Lu sih sebetulnya. Kenapa? Dalang dari ini sekarang gue berani. Oh iya, gitu. bener. Jadi kan emang aku tuh suka podcast gitu ya, suka ngobrol, suka memberikan sesuatu yang istilahnya ada faedahnya gitu ya. Nah, Tapi gue juga. ya kan sama, Gue juga kita ada sama. punya idealis kayak gitu kan. Nah terus tadinya tuh mau bikin tuh sendiri karena aduh nyari partner tuh susah kan. Gue udah cocok banget sama yang sebelumnya nih gitu ya. Terus gue mau sama siapa lagi, tapi gue pikir Cocok kalau tapi udahan gitu lah biasa problematika zaman sekarang kan. kalau Ngomongnya cocok tapi ketinggalin. gimana dong. Gimana dong? Nah tapi gue mikir kalau misalnya gue sendirian doang ngoceh gimana gitu kan. Bakal Akhirnya banyak dikontak awkward lah moment ini. gitu. Akhirnya gue mikir, awalnya gue gak kepikiran lu sih. Iya gue tau, cuma banyak orang yang ngomong kan. Karena gue emang juga udah sempet ngucap gitu loh. Gue mungkin pengen bikin podcast habis ini. Iya. Ya kan, terus kayak banyak yang nyaranin lu kayaknya. Iya, terus akhirnya oh iya ya. Kenapa? Banyak kayak nyaranin Kenapa ke lu. gue harus mikir jauh-jauh sedangkan gue sebenarnya punya Oh, orang iya. yang dekat sama gue dan bisa gue Merasa ajak. dekat. Maksudnya ya Ya, nggak ya, ya, usah gua orang ngerti, lain gua yang ngerti. misalnya gue baru Harus kenal mulai dari awal iya, lagi, gitu, gitu ngerti kan. gak sih? Akhirnya gue ya udah Tasya aja Kocak gitu. sih. Sebenarnya kayak banyak yang merekomendasikan gue ke lu. Tapi nggak ada yang merekomendasikan lu ke gue. Jadi Tapi lo seneng gak gue ajak sebenarnya Ya, seneng. di project podcast ini? senang Kenapa? karena ini lagi pandemi nih. Hmm. Kita semua mengalami yang namanya krisis moneter kan. Terima kasih loh. Pertemuan gue dengan lo ini membukakan gue lapangan kerja baru. Emang iya. Iya. Ya ini kita ngapain? Tapi Cari ini duit. Oh iya. belum ada. Baru. Oh, kan namanya juga baru pertemuan, iya benar. Belum menghasilkan Pertemuan, cuan. Iya, baru deh menghasilkan Iya. simbiosis mutualisme Iya. gitu. Tapi lumayan ya simbiosis mutualisme kita. Lumayan lah, boleh. Gue mengajak lo kerja, lo mau ngajak gue apa? Kalau mutualisme kan harus Di saling. sini mah, lah kan gue bantu lu di sini. Oh iya benar. Lu yang harus berterima kasih loh. Iya Kayak sih. udah mau. Daripada gue ngoceh sendirian Iya. gue. Oh, gue lagi sibuk banget skripsi gila. Tapi iya. Iya, gak juga sih, lebay aja gue. Biar sibuk aja kelihatan. Oke, pertemuan tak Pertemuan. terduga yang bisa membuat kita itu menjadi diri kita yang lebih daripada kita. Itu ada nggak pengalaman Repot lo tuh, bahasa seperti itu? Ya repot ya. Repot tuh. Pertemuan, misalnya pertemuan Iya, tak iya, gua terduga yang akhirnya tuh kita bisa dapet sesuatu dari orang itu. Belajar dari orang itu tuh gimana? Gue sih ngerasa ya, karena kan gue lumayan, lu di tempat kerja yang sebelumnya kan lu lumayan lama kan. Tapi kalau gue kan gak terlalu ya, gue tuh kayak udah banyak pindah-pindah lingkungan lah. Gue sih merasa pertemuan-pertemuan gue itu tuh kayak apa ya, ini bukan gue buka dua atau kamuflase ya, tapi maksudnya lu bisa menempatkan diri, belajar menempatkan diri di baik tempat gitu, ngerti gak? Iya. Saya waktu gue nih, gue ketemu lu di tempat kerja, Iya. pasti beda dong sama gue pas ketemu teman-teman gue di kampus Betul. gua. Kayak Betul, personanya yang kita tampilkan pun beda. Nah. Asik persona, bahasa psikologinya sih. keluar. Oke.
Iya, lu anak psikologi ya? Iya, lu anak apa? Anak orang tua gue lah, anak tua gue. Gimana dong? Oke, terus Terus tadi lu ngomong apa? ya udah gitu sih gue. Banyak temen kan gue soalnya bingung kadang-kadang mau mulai dari mana gitu. Lu gimana nih sebagai yang gak gitu banyak temen, pasti banyak dong cerita-cerita yang berbekas gitu. Ya enggak, Sial. gue kalau denger cerita kampus lu tuh kayak tiba gitu. Oke. Iya. Jadi ya emang sih menurutku tadi sebelum kita ngobrol tuh lu tuh sempet sebelum kita ngobrol di tag ini lu tuh sempet bilang Pemanasan. kalau sebelum maksudnya kita bertemu dengan orang itu seperti chapter dalam buku. Oh ya, jadi tuh ya menurut gue tuh dibanding mengibaratkan hidup itu sebagai buku, tapi gue tuh merasa justru setiap orang itu loh yang buku. Jadi kalau misalnya lu kenal sama orang itu, lu chapter baru sama orang itu, lu ketemu sama orang baru itu, lu chapter satu di orang itu, dan sebaliknya juga orang ke gue juga gitu. Mungkin gue adalah chapter 1 di kehidupan Kehidupan banyak dia. orang. Karena emang sekalinya kita bertemu sama orang itu ya pasti tuh ada maknanya gitu, ada Betul. sesuatu yang bisa kita dapatkan, pelajari, bahkan ya pertemuan Yang kita ujungnya berproses berpisahan. ya ujungnya Iya. berpisah pun pasti ya itu kita belajar dari situ gitu kan. Benar-benar. Nah, oke, jadi Apa gue ketawa? ya kalau kita kan Mau ketemu di curhat tempat nih. kerja, Biasa lu kalau udah prolog kayak gini pasti ujungnya curhat. Iya, Iya. iya kalau kita Apa kan ini? kita bertemu di tempat kerja, akhirnya kita bisa mutualisme lah, kita bikin project ini, gue butuh partner podcast dan lu bersedia Dan membantu gue butuh duit. Iya, jadi saling gitu ya. Nah, Realisme apa banyak ya? juga cerita-cerita lain sebenarnya tentang pertemuan yang menguntungkan Seperti- istilahnya, seperti Apa tuh? yang mana? Jadi Kalau salting jadi pertemuan sama ini. Aduh lah. oh itu juga menarik. Itu juga Iya. salah satu pertemuan yang gue Jadi, dapatkan dari pertemuan Orang di sebelah lain. gue ini adalah ini ya, Ariel Noah Abadi. Enggak, Sekte Noah Abadi. jadi tuh Gak pernah ketemu. tapi ya bener itu salah satu hal yang menguntungkan juga. Jadi kan aku tuh kan anak magang nih, anak magang di sebuah periklanan. Oke. Nah pada saat itu entah kenapa kebetulan ya iklan yang gue pegang itu adalah iklannya Ariel yang Noah. Ariel Noah bintangnya gitu kan. Gue dengan sangat semangat Gue udah sering sih denger nih cerita. Ya Tapi kan? lu tetap sumringah kan tadi ceritain ya. gue dengan sangat semangat tuh kayak wah gue ngerjain Ariel Noah gitu kan. Nah pada saat itu udah masa magang gue selesai di tempat itu dan belum syuting gitu kan. Oh iya, tapi belum lu tetap memaksakan datang. Nah belum syuting, tapi maksudnya mungkin kinerja gua dan apa namanya ya gua di tempat itu tuh cukup baik gitu ya, membangun relasinya gitu. Jadi Lu kalau mau ketika 9 bulan kemudian dah kalau nggak salah udah Iya. lama banget, mereka ingat gitu betapa gua sangat excited untuk iya, jadi bukan syuting kinerja itu. lu. Enggak dong, Betapa lu maksudnya excited nih ngomongin Ariel Noah. Jadi kepikiran, gue undang lagi nih baby nih. nah jadi 9 bulan kemudian itu Oke. mereka ngontak gue lagi, Beb mau ikut syuting Oh. gak gitu. Gue kayak wah Lu di sana kerja apa enggak? ya gue Lu cuma ketemu Ariel Noah kan? Berarti lu bukan kinerja lu yang dibutuhkan. tapi story dari iklan itu gue juga ada andilnya Oh, gitu. iya, Jadi iya. mereka, gue juga bingung ya, gue juga dikit doang, tapi mereka tuh bilang oh iya nih ikut bantu bikin Oh. story ya. Gue kayak gitu. Jadi itu maksudnya dengan pertemuan bukan maksudnya Sugar pertemuan daddy. Oh, dengan pertemuan nih. Jadi nih orang yang bisa ini alur ceritanya. Ya iya. Alur ceritanya adalah di tempat kerja gue sebelumnya, Ya. gue diperbolehkan magang Oke. di tempat itu. Terus karena Ariel Noah jadi Nah bukan, jadi karena Nggak ada. gue bisa di tempat kerja sebelumnya, gue bisa bertemu dengan orang-orang di tempat magang gue. Tempat magang gue kebetulan punya link dengan Ariel Noah. oh ujungnya tetap. Ujungnya ya maksudnya gitu loh. Jadi pertemuan gue dengan Ariel Noah itu akibat dari pertemuan gue dengan orang-orang sebelumnya. Dan
jadi tuh domino effect yang ujungnya Ariel Noah. nggak Emang gitu. tujuan hidup lo ke situ ya? Lu apa, ada nggak yang Gua begitu pertemuan yang menguntungkan gitu ujungnya? menguntungkan sih, kan gua dibilang orang kota tuh enggak ya. Tapi dibilang orang daerah juga enggak lah. Sedang lah gitu, sedang ya. Cuman tuh gua orangnya biasa-biasa aja gitu, low key aja gitu. Nah sejak gua masuk kampus gue ini, di kampus uang papa habis ini nih, gue bertemu dengan banyak orang yang membawa gue ke dunia yang nggak pernah gue bayangkan. Oh iya. Iya, gue pernah nggak lagi makan nih sama temen-temen lo, terus lo nyeletuk nih, gue mah nggak pernah tahu keluar negeri. Terus temen lo bilang gini, nah lo nggak pernah keluar negeri, langsung buka dia aplikasi, yuk kita minggu depan ke Singapura. Serius? Itulah kisah gue ke Singapura 2 tahun lalu. Serius. Dan minggu depan gue beneran ke Singapura sama temen-temen gue. Minggu depannya itu. Oh, gue pikir Enggak, maksudnya kita Oh, iya, ngomong iya. gitu terus minggu depannya tuh ya udah gitu. Dibayarin? Kayak nggak dibayarin sih, tapi maksudnya ya mereka sekesol itu mungkin ya sih. Oh iya. Perkara kayak gitu. Karena maksudnya kalau misalnya lu tidak kuliah di situ, lu tidak berteman Iya. dengan orang itu, belum tentu lu senekat itu untuk pergi Iya. ke Singapura bersama Bener. teman-teman. Dan gitu. banyak sih kayak gue baru tahu nih tradisi cici-cici ya yang suka mamaci nih. Gue baru belajar makan-makan cantik. Baru tahu kan lo? Gue juga tuh kayak pilih restoran yang cari yang kafe gitu-gitu. Nah itu gue baru merasakan tuh sejak gue di situ. Soalnya dulu gue SMP-nya pingin tahu gue. Oh iya. Jadi bukan cuma orangnya doang, tapi lingkungannya juga bisa membentuk diri kita Bener. seperti ini gitu. Lingkungan yang bisa membuat lo itu mengalami Lingkungan yang pengalaman pertemuan itu. pertama itu yang sebenarnya lo kalau misalnya lo masuk kampus gua misalnya, lo Kenapa belum- kampus lu? belum tentu lo akan Oh. sehedon itu misalnya untuk yuk Hedon minggu depan biasa kita aja sih. Singapura gitu. Oh iya bener sih. Ya nggak sih? Iya. Tapi gue suka sih hal-hal melakukan hal impulsif kayak gitu tuh mereka tuh nggak mikir gitu. Sering gue juga. Ya pertemuan dengan teman kampus gua apa ya? Gue inget sih cerita lu nggak jadi dia Apa? kasian. Nggak apa-apa. Yang gue cerita kasian itu yang lu bilang lu masuk ini kan nama unik cantik. Oh. Lalu yang artis gak masuk. Ya udah gue. Iya kan di tiap Tapi kampus gue juga nggak masuk sih. Tapi kampus gue emang baik cici-cici, jadi Iya. masuk akal. Iya. Lalu gimana nih? ya di tiap kampus kan emang suka ada itu kan Ya apa akun di mana dia ngepost si cewek-cewek hits dan mahasiswa-mahasiswi cantik ya. ya yang hits gitu, temen sahabat gue banget nih Iya. itu masuk. Iya, tapi emang cakep temen lu sih. Cakep temen gue cakep. Nah gue ya gue juga nggak jelek-jelek Ya amat, lu juga cakep. tapi maksudnya tapi cakepan temen lu. susah nih balik lagi ke pertemuan. Oke. Kenapa kita jadi ngegosipin ini Ya kan gue pertemuan. Banyak sih gue pertemuan ya. Gue bertemu dengan orang mau gini di tempat kerja gue yang sebelumnya, tempat kerja kita adalah staff gitu yang bekerja sama gue, tapi dia udah keluar duluan. Oh. Dia udah keluar iya. duluan, tapi kan istilah kita masih membangun Menjalin kerjasama hubungan, yang baik gitu silaturahmi ya. lah Silaturahmi. Dia juga masih tahu interestku tuh kemana gitu kan. Nah pada saat itu ya sama tuh pas gue lagi magang di tempat yang gue ngerjain iklan. Sempit ya dunia lu. Pantes gue bilang temen lu kok dikit. Bukan. Oh iya. Maksudnya karena Ana lagi ngerjain iklan itu, jadi si staff ini tuh menghubungi gua tentang apa namanya nih ada seminar yang tentang itu, tentang iklan. Ya. Nah itu Terus lu tentang penulis yang dulunya tuh legend banget tuh bikin iklan-iklan gitu. Nah ada udah. yang maunya juga. Nanya. Siapa tahu ujung-ujungnya tuh ceritanya ke situ lagi. Ini kan gue antisipasi dulu. Nah terus ya udah gue datang ke acara itu sendirian. Habis itu gue waktu itu pembicaranya tuh adalah Om Budiman Hakim. Dia tuh copywriter legend lah ya istilahnya. Nah terus itu ada Kang Maman juga. Kang Maman. Nah Gue iya ya, meskipun gue gak kenal. Gue iya. Nah terus nggak tahu
ya gue tuh cuma iseng doang waktu itu motret motret acaranya di Twitter. Abis itu ada netizen yang mention Kang Maman gitu kan, mention Kang Maman. Terus si Kang Maman itu dalam seminar itu dia sambil scroll handphone. Oh Ya jadi maksudnya dia yang bukan yang dengerin lu, tapi emang dia sambil scroll handphone. Terus ada terus dia lu bilang, datang ya? ada lo di sini ada baby JKT48 gitu kan. Oh, JKT48 dulu. Sama dong. Sama dulu. Mah. Pantes familiar mukanya. Ternyata dulu suka joget bareng. Walah. Ada cerita gue belum selesai. Oh iya sorry. Nah, Ya udah kan. Ada Terus gue kayak JKT48 terus. iya, terus gue kayak yang mana gitu kan. Terus gue kayak gue ngaco Loki, sendirian gitu kan. Terus gue malu gitu kan. Nah, tapi dari situ tidak terduga gue juga nge-tweet gue bilang gue tertarik nulis gitu kan. Nah, terus adalah orang yang kontak gue gitu untuk oh iya lu tertarik nulis kan, ayo kita sama-sama bekerja sama gitu. Itu untuk tahun berapa menciptakan kejadiannya? sebuah karya tahun lalu 2020 awal. Maksudnya gitu loh, yang nggak terduga banget nih. Gue di tempat kerja kita yang tadi kita sebut bertemu dengan staff ini, yang staff ini juga udah keluar. Ya kita sebenarnya juga jarang kontekan, tiba-tiba dia jauh gitu ya. Jauh, tiba-tiba dia ngontak gue dan ngabarin karena dia tahu gue kerja di periklanan. Jadi dia ngabarin nih kalau lo interest sama ini mau belajar tentang ini coba datang. Oke, gue juga iseng, oh ya datang aja deh. Terus gue bertemu dengan orang lagi di sana, bertemu dengan orang, gue kenalin lagi, oh ada orang melirik gue gitu. Maksudnya ya gitu loh, domino efeknya tuh kocak ya. Jadi kadang nih ya kayak kita di hari ini bisa terjadi kayak gini, kadang aku suka rewind back gitu ya. Oh iya, kita ketemu hari ini tuh karena apa ya? Sebelumnya karena apa lagi? Karena panjang gitu ya. Itu yang menarik dari sebuah pertemuan luar biasa. Tapi gue berasa banget loh ini kita Apa? gap eranya. Kalau lu tuh ketemunya tuh kayak pertemuan lu tuh kayak apa ya, menghasilkan sesuatu yang kayak lu kerja, lu ketemu gini-gini. Oh iya. Gitu. Kalau gua kan mungkin baru Masih- masuk ke masih remaja-remaja labil, asik. Gue gak remaja labil. Itu umurnya berapa dah? Gue tau kan. Gue 23. Oh gue 20. Oh, Aku 20 ya, lumayan lah 3 tahun. iya, oke. Tapi kayaknya gue lahir lu udah udah itulah ya. Berasa tuh gapnya. Oke, benar. Tapi kalau gue sih kayak gitu ya, kebanyakan pertemuan gue ya lingkungan gue juga kan masih banyak yang seumuran gue. Jadi belum yang kayak gue merasakan Saling hasil kerja nyata gitu kan ya. kecuali ini doang nih. Nah, ya. Makasih loh. Selamat lagi kita. Jama mulu gue nih jadinya. Link kerja tuh penting ya. Iya bener sih. Menurutku tuh cuan-cuan itu tuh datang dari orang-orang Bener. Meskipun lu sebetulnya kuliah lu apa sih psikologi ya? Tapi masuk ke link kerjaan itu juga. Tetap masuk. justru. Luar biasa sih ya. Gue ini belum kelar kuliah sih. Ya, terus gimana? Gue harus mencari link dari sekarang berarti nih ya. Biar apa ya, biar gampang aja kerjanya. Terus pertemuan lo apalagi selain lo ke Singapura itu? Pertemuan gue ya banyak sih sebetulnya. Pas gue ini sih, jadi tuh dulu gue dari gue TK, SD, SMP itu gue nggak pindah sekolah. Oh iya. Iya, gue nggak pindah sekolah sampai gue dapet nih penghargaan dari sekolahnya. Oh iya. Penghargaan siswa sekolah 10 tahun. Oh iya. Gue dipanggil pas upacara kan. Emang Gue lu udah bangga kagak, malu iya, ketahuan kan gue. Jadi kayak anak yang pulang sekolah. Enggak sih, enggak cuma gue, ada berlima lagi. Gue bener mikir apa punya gue sampai SMA sampai kuliah di sini. Tapi enggak, akhirnya gue Emang SMA, ada sampai kuliah? ada. Gue tuh dulu ada Universitas Ciputra kan ada. Gue tuh dulu di sekolah Ciputra. Cuman untung enggak ya, karena kalau enggak ya biar gue mencari pengalaman gitu kan. Nah, uang papa habis mantap kan ya. Oke lah. Akhirnya SMA gue pindah. Nah di SMA itu ya gue banyak lah bertemu orang-orang baru yang sampai sekarang juga gue kayak masih wow gitu. Jadi tuh dulu gue pas SMA, waktu gue SMP dulu tuh dia nggak ada ekskul dance. Pas gue SMA ini dia ada. Akhirnya gue sebagai dancer kan, kita kan kerjanya joget-joget dulu kan. Lu excel dance. Udah gue modern dance, gue frontliner lah, jangan salah.
Di Gila. grupnya gimana? Di grupnya apa? Pas kerja profesional pernah ini? Oh itu enggak, gue soalnya hobi doang, jadi gue Oh. gak habis. Oh, oke. Jangan gitu lu. Parah sih lu. Ini luka belum kering loh ibaratnya lo. Buka lagi gitu kan. Nggak, dulu akhirnya gue ada ekskul dance. Oh, iya. Terus lu tuh DBL gak sih? Basket. Iya basket, Iya. DBL basket. Iya. Nah itu kan ada lomba dance-nya juga. Hmm. Nah itu gak, lu anak dance DBL. Ya ngapain, gue mah beda levelnya. Oh, level apa? JKT48. Itu kan gue juga, nggak usah kayak enak gitu dong. Iya. Iya, nah dari situ tuh apa ya, pas gue ikut DBL itu tuh kayak membukakan gue sama banyak link pertemanan baru lah. Terus kan gue kayak bener-bener tiap hari tuh gue bolak-balik gor gitu kan. Terus kayak gue ketemu, ya adalah orang-orang, tapi gue mau ngomong orang-orang yang lumayan terkenal lah di dunia dance yang sampai sekarang tuh gue kayak masih suka DM-an, kadang-kadang ngajakin yuk workshop yuk, ayo ini yuk ini. Wih, kayak banget. Iya, cuma rumah gue jauh nih, jadi gue kagak bisa sering-sering datang. Cuman ya maksud gue, ya itu nggak terduga ya, maksudnya kalau dipikir-pikir sekarang juga gue masih chat-chatan nih sama orang-orang itu, padahal gue ketemunya udah nggak tahu kapan, dan maksudnya ya itu kan Iya, beneran mungkin- pakai sesimpel Mungkin di masa depan juga bisa bekerja sama, siapa tahu mereka butuh penari apa gitu, kontak gue lu. udah lah capek gue mau gini aja deh, duduk aja ngobrol-ngobrol aja. Iya, siapa tahu Oh, iya bener. kita podcastnya Mau bikin versi dance mungkin? Bukan. Bukan. bisa undang narasumber dancer Oh, gitu bisa, kan bisa. maksudnya kan bisa, itu tuh nggak akan menutup Benar. kemungkinan itu pertemuan tuh nggak akan sia-sia. Menurutku pertemuan tuh tidak akan pernah sia-sia. Kok lu jadi serius gini sih? Kan biar kalau gue ngomong tuh ada quotes gitu. Oh, Pertemuan tuh tidak pernah sia-sia, baby Cesara strip gitu. gitu ya, baby Cesar. Bagus. Tolong editor ya. Di set gitu lewat. Harus kayak gitu, ada gitu. Note. Usahain sih lu kalau kata gue kocak. Tapi lu biasa kalau misalnya lu kenalan sama orang pertama kali gitu, lu bertemu orang pertama kali, biasa lu tuh menempatkan diri lu tuh, memposisikan diri lu tuh kayak gimana? Ya, gue tuh kalau ketemu orang baru ya, Ya. apa namanya, ya malu gitu loh. Kayak- ya bukan sombong, tapi malu untuk membuat ngerti. percakapan Kayak duluan, lu takut malah gitu. kelihatan so akrab Iya, gitu nggak padahal sih? ternyata pas mereka so akrab tuh ya nggak kenapa-napa juga gitu kan. Justru sebenarnya itu yang dibutuhkan kalau lagi Iya, ketemu maksudnya orang. kan bener, sekarang gue belajar untuk Iya. gue ingin pertemuan pertama dengan orang-orang baru itu berkesan gitu, supaya Ada mereka yang ingat ingat. gue, dan kalau misalnya suatu saat nanti ketemu lagi di tempat lain, oh iya ini baby nih gitu. Iya. Kan kadang ada orang yang Kayak- misalnya di sosial media tuh Bahkan lu lupa sekali gitu. ketemu bisa langsung follow gitu. Nah, gue tuh kayaknya bukan tipe-tipe yang kayak gitu. Ya lu sombong soalnya nggak mau follow orang duluan. Bukan, orang pun jadinya gak gitu ke gue karena iya. tidak terlalu ngena gitu mungkin. Mungkin. Tapi ada gue pernah ketemu sama orang pertama kali ketemu nggak lama juga, tapi kita ngobrol terus kita followan di sosmed pun akhirnya jadi kenal. Oh akrab. emang iya. Sarana komunikasi. Komunikasi ya. Reply story. Weh, berawal oh dari itu reply emang story. semua itu tuh. Kisah ini berawal dari Instagram. Asik. Lagu tuh lo tau lirik lagu nggak? Iya. Nggak tahu kan lu? Itu lirik lagu. Gue nggak tahu. Lagu apa? Lagunya Okin, nggak tahu. Ya udah deh. Beda era. Daerah emang. Kalau gua tuh Apa? ini sih. Sebenarnya gue orangnya asik-asik aja. Cuman waktu gue masuk kuliah pertama kali, gue kayak ini kayak culture shock gitu, kaget kan lihat kayak kok lingkungannya kayak gini, kok gue kayak gini. Apalagi waktu itu gue masih di kerjaan sebelumnya yang kayak jadi tuh habis gue kelar apa tuh kayak nggak bisa hangout nggak atau gaul apa gitu. gitu. Kupu-kupu. Iya Kuliah kupu-kupu pulang banget. banget. Jadi tuh gue tahu sih itu first impression temen-temen gue pasti ke gue aneh. Waktu itu gue belum punya Instagram. Oh. Dan gue waktu itu Iya. nggak mau ngomong, ngerti nggak, kayak lo nggak ada Instagram. Gue bilang kayak ya belum punya aja, ngomongnya gitu. Dan orang pasti kayak wah ini orang freak nih gitu, cul nih pastian gitu. Malah sebetulnya ada alasannya, alasannya Iya. lumayan keren sebetulnya alasan gue Iya, nih. pada saat itu pun kalau diingat-ingat ya, Waktu itu gua lu juga rada-rada nggak langsung punya IG menyesal. kan? Punya, Oh, udah udah. punya, Oh, udah tapi punya. maksudnya gua itu sangat memisahkan Oh kehidupan personal, sosmed dan iya. kehidupan personal gua.
dan gue emang punya cuma akun Tapi emang doang. bagus kan bukannya? Iya, jadi ngerti gak sih, gue tidak Iya. tahu kehidupan sosial media teman-teman kuliah. Oh jadi lu kayak nggak bisa keep up Gak gitu bisa ya? keep up. Mereka Iya, pun iya. jadinya ya ada yang follow gue mungkin, cuma ya gak sebanyak itu. Mungkin ada yang Males "Ya, apa juga sih, ya, Baby kagak iya. follow back gue gitu. Nah. Padahal gue tuh gak follow back mereka tuh menjaga mereka. Emang iya ada alasannya. Kalau Ada gue waktu itu alasannya. jadinya ini sih, ke mereka tuh gue pernah loh 1 semester awal tuh ya, gue makan tuh sendirian di kantin. Pokoknya gue kemana-mana sendiri gitu loh. Karena emang pertama gue nggak ada waktu nyari temen, kedua gue rasa first impression gue tuh udah kayak rada aneh gitu. Ya mungkin kalau gue di kampus lain mungkin nggak akan kayak gitu, cuman di lingkungan gue yang seperti itu, gue tuh kayak beda sendiri. Iya. Iya. Dan maksudnya kan kalau teman-teman gue ya hangoutnya kemana sih, nggak jauh-jauh, paling kalau nggak ke Holy Wings, Tipsy Monkey situ. Lah gue Padahal- nggak bisa kan, gue kan baik Nah, berarti gue anaknya. juga gak masuk kampus lo, gue gak cocok. Kita berteman kalau Oh, masuk iya. kampus gue. Cute bestie itu. Oke. Balik lagi ke pertemuan, ya itu juga pertemuan sih. Pertemuan, iya. Lu balik-balik Balik. Enggak, gue takutnya kita terlalu ngalor ngidul. enggak dong, kan semuanya itu sebenarnya berhubungan. Yang lo tadi bilang kan kayak karena hubungannya itu panjang tapi kayak Panjang. masih nyambung gitu. Oh. Jadi menurut lo arti pertemuan tuh apa? Di pertemuan ya, gimana ya, gue sih merasa ya gini ya, orang tuh sering protes gitu loh, kayak ngerasa kayak ini orang tuh datang dan pergi doang di hidup gue. Nah, Padahal menurut gue itu Asik. tuh emang suatu fase, lo ngerti gak sih? Iya. Emang fase, emang manusia tuh gitu, pasti akan bertemu dan pasti ini akan berpisah. In a sense maksudnya ya belum tentu berpisah yang negatif ya, maksudnya emang iya, itu bener, iya. manusia memang seperti itu dan Iya. tanpa kita sadari meskipun lo sering protes kayak ya dia udah datang terus dia pergi lagi, tapi sebetulnya kita tuh juga mungkin kayak gitu Iya. di kehidupan orang lain dan kita nggak tahu. Jadi Iya. gitu ya, pertemuan tuh salah satu hal yang memang apa ya sudah selayaknya terjadi gitu. Iya. Tapi walaupun ya kita tuh tahu ujung-ujungnya tuh akan berpisah, tapi gue nggak pernah menyesal sampai naik Iya, pertemuan. gue juga sama sih. Lu jangan nangis. Di hidungnya merah. Iya. Enggak. Pertemuan pertama. Lu tau gak? Ya, Maksudnya itu. lu pernah ngerasa gak sih, misalnya lu di suatu lingkungan lu nggak suka lingkungan itu, Iya. tapi lu bersyukur gara-gara lingkungan ini gue ketemu sama orang ini. Benar. Dan memang maksudnya nggak ada lah dalam hidup ini tuh yang kayak cuma satu sisi, misalnya kayak jeleknya dok tuh Iya. nggak mungkin, maksudnya sejelek-jeleknya seborok-boroknya tuh pasti tetap ada hal baiknya gitu. Dan maksudnya seperti senatural itu pertemuan itu datang ya, maksudnya kita emang udah harus siap perpisahan itu akan terjadi senatural itu juga. Asik. Iya. Benar. Iya, ya Gue kayak malu nih kalau gue habis keren kayak siapa ini sih ngomong? ya misalnya kita masuk sekolah lah ya, simpelnya kita ketemu teman baru yang kita tahu nih, misalnya SMP 3 tahun doang, Iya. ya udah kita hanya 3 tahun doang, mungkin bisa aja lanjut ke SMA, cuma maksudnya yang kita tahu ya emang itu waktunya. Tapi ketika kita tahu emang perpisahan ada di depan mata yang kayak gitu, ya udah jelas oh kita bakal lulus tuh, lebih ini gak sih, lebih akan intens gitu, mengakrabkan diri, memanfaatkan waktu bersama Kayak gitu, biasanya ketika kalau udah mau perpisahan di depan kehilangan, mata ya. Baru berasa gitu. Kecuali yang tidak tahu perpisahannya yang tiba-tiba gitu, yang hah Iya. kok tiba-tiba, yang kayak Bener. gitu nggak disiapkan tuh emang lebih nyesek sih. Karena ya setiap pertemuan tuh harus kita syukurin. Hmm. Kalau kita nggak bisa ambil duitnya, kita ambil hikmahnya. Dalam setiap hal tuh pokoknya kita ambilnya hikmahnya. Kalau bisa duitnya Oh, juga. Tapi kalau nggak ada, ya seenggaknya masih ada hikmahnya gitu maksud gue. Oh, jadi lu kalau bertemu mengharapkan duit ya? Ya nggak juga kan, gue kalau nggak duit hikmah. Gitu. Kalau bisa dua-duanya bagus. Ya udah. Gitu. Seburuk-buruknya pasti adalah pelajaran atau kenangan yang bisa diambil. Pelajaran banget sih, maksudnya Bener. walaupun kita bertemu orang yang jahat ya kita suka gitu ya, tapi ya itu pelajaran. Iya, ya bener. Iya, maksudnya oh gue tuh menghadapi orang seperti ini, berarti gue nggak boleh gitu yang ke orang lain gitu. Iya, Misalnya, bener. asik. Terus kalau orang baik banget gitu, oh ternyata oh iya dia baik banget ya, berarti gue tuh bisa ya seperti dia sebenarnya Iya. ke orang lain. Itulah. Tapi lu sering dijahatin. Nah, muka lu sendu banget nih gue liat-liat nih. Nggak tahu, gue rada-rada sensitif sebenarnya dengan pertemuan perpisahan ini Ah, gitu, iya. karena
Apa ya? Sama gue juga kok. Iya maksudnya banyak. Aduh udahlah. Ya gue ngerti lah. Ya enggak sih. Ya tapi in a sense ya itulah. Kadang bertanya-tanya. Maksudnya Kenapa lu ketika kita dipertemukan udah kalau iya kenapa gue dipertemukan kalau iya. ujungnya dipisahkan gitu, tapi ternyata kita itu bisa bertemu dengan orang yang mempertemukan kita lagi dengan sesuatu yang sebenarnya menjadi tujuan hidup kita. gue sih di Spotify sih setahu gue ada sih lagu yang cocok banget buat ini. Siapa yang mempertemukan kita berdua? Nyanyi gue sekalian kan. Bagus itu. Bagus loh. Bahkan judulnya siapa yang mempertemukan kita berdua? Siapa? Gak tahu juga. Temu aja gitu kan. Tapi itu nggak penting siapa yang mempertemukan. Penting apa alasannya, pengalaman itu yang penting gitu. Ya gitu sih. Gue senang sih berbicara tentang pertemuan ini. Kalau persoalan masih manis. Iya. Masih manis. Iya. Nanti kayaknya nextnya lucu gak sih bahas yang PDKT gitu. Bisa kan kita bilang membahas Ini kan chapter-chapter baru kehidupan. pertemuan yang sisi luar Baru ya. yang Belum masih greget-gregetnya tuh jaim. belum. Seru banget, masih banyak banget obrolan kita di podcast Senandika berikutnya ya. Iya nih. Ya udah itu aja kali, atau mau bahas apa lagi lu? Udah sih paling ya itu aja sih. Kayaknya sih, udah ya deh. udah. Mumpung masih kita akhiri, mumpung masih manis Iya. gitu. Kalau berkelanjutan nih muka lu sekarang udah merah gue liat-liat. Jangan. Nangisnya ditunggu dulu. Iya, kalau Aduh. quotes of the day sebenarnya udah di awal ya. Maksudnya kita udah ini ya, udah mempersiapkan kata-kata untuk Luar biasa. yang kita pikirkan dari sebuah Iya. pertemuan gitu ya. Seru sih. Obrolan pertamanya cukup insightful bagi saya sendiri sebenarnya. Jadi motivator lo sekarang ngomongnya. Gue kaget kan. Ya orang Ya udah. ya tuh. Ya, itulah episode pertama dari podcast. Kalau misalnya ada komentar, saran apapun atau Habis ini kita mau ngomongin habis ini apa, mau ngomongin apa gitu atau misalnya. misalnya kalian mau curhat apapun langsung aja Oh di boleh banget komen. tuh. Seru gak sih bacain Iya, kayak iya. pengalaman-pengalaman Betul. mereka. Berarti Wah. mungkin kita bisa ini ya kasih bocoran juga ya podcast Podcast selanjutnya ya akan tentang Mau ini. tentang apa, kira-kira boleh apa ya cerita-cerita. gitu. Iya. Semua. Semoga tidak hanya menghibur di kala kesibukan hidup, tapi juga ada makna yang bisa ditarik dari obrolan kita. Luar biasa. Ada kata penutup dari seorang Tasya. Ah jangan gitu, jangan membebani gue gitu dong, diwakilin gitu. Oh ya, udah kalau gitu. Ya udah. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Dadah. Dadah.